Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak saleh dan saleha, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Sadaqallahul azim. Nah, subtema 1 itu kewajiban dan hakku di rumah. Ya, hari Senin kita sudah pelajarin ya hak kita di rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Yang kedua, menghitung kemungkinan jumlah suatu benda. Yang ketiga, bernyanyi bersama jika ibuku tua nanti. Nah, setiap anak berhak memiliki tubuh sehat. Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh yang sehat? Nah, berdiskusilah dengan teman-temanmu atau dengan orang tuamu, lalu bacalah teks berikut dengan nyaring. Memiliki tubuh sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat, namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur, dan juga makanan yang halal. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk kesehatan tubuh kita. Minum dan makannya duduk ya. Nah, amati teks berikut. Temukan masalah pada teks. Garis bawahi cara penyelesaiannya. Amati kembali teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas? Apa yang harus dilakukan agar tubuhmu tetap sehat? Nah, ini teksnya ada di buku ya nak, nanti Umi kasih tahu halamannya. Yang kedua, tuliskan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Yang keempat, minum air putih. Nah, semua orang wajib menjaga kesehatan tubuh. Salah satu caranya dengan sarapan. Sarapan baik untuk kesehatan tubuh. Ada yang biasa sarapan nasi, ubi, roti, atau kentang. Bagaimana dengan kebiasaanmu? Sarapan di rumah? Nah, yuk anak-anak Umi silakan dijawab. Nah, makanan-makanan apa saja yang biasa kamu makan saat sarapan? Nah, saya terbiasa sarapan pagi di rumah. Ibu selalu membuat nasi goreng kesukaanku. Nah, anak-anak Umi boleh tulis apa saja makanan yang biasanya anak Umi makan kalau sarapan. Nah, di sini ada cerita keluarga Dayu. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah. Sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Ingat ya nak, kita fokus kepada jumlah kentang saja. Anak Umi bebas menuliskan angka berapa saja. Kemungkinan kentang yang dijual dan kentang yang disimpan di rumah. Karena pada soal tidak dituliskan jelas berapa kentang yang dimakan dan kentang yang dijual. Boleh terserah anak Umi kemungkinannya, nggak hanya 500.
nggak hanya 500 tambah 500 sama dengan 1000 ya, yang penting hasilnya tetap 1000 atau hasilnya tetap 1200. Nah, kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah, nah, tafsirkan sendiri angka-angkanya. Di sini Umi kasih contoh 500 tambah 500, berikutnya 700 tambah 500. Nah, anak Umi bisa menulis dengan angka-angka yang lain, tidak mesti 700 dan 500, yang penting jumlah kentangnya itu 1200. Nah, baca kembali cerita tentang panen kentang ayah Dayu ya. Lalu, buatlah satu cerita seperti itu sama orang tuamu ya. Nah, anak Umi dapat menentukan sendiri bilangannya. Nah, ini cerita kami. Keluargaku sering sarapan ubi. Ayahku memiliki kebun ubi. 5 panen terakhir, ayahku memanen 2000, 2500, 3000, 3500, dan 4000 buah ubi. Ayahku menyimpan sebagian ubi rumah dan sebagainya lagi dijual ke pasar. Nah, tidak semuanya dijual ya, ada yang disisihkan oleh keluarga kami. Nah, anak Umi, ini adalah contoh cerita kami. Nah, anak Umi nanti bisa buat cerita sendiri ya, dibantu dengan orang tua. Terserah mau cerita apa saja. Yang penting ada melibatkan angka-angka di dalamnya. Oke, anak Umi, kita bisa buat kemungkinan-kemungkinan dari cerita ini. Nah, ayo simak contohnya ya. Nah, fokus yang tadi pertama jumlahnya adalah jumlah panen yang pertama ubi. Ada berapa tadi? Iya, ada 2000. Kemungkinan yang bisa kita buat ya terserah, yang penting hasilnya 2000, 2500, 3000, 3500, dan 4000. Nah, Umi silahkan tulis angka-angkanya. Nah, di sini Umi kasih contoh 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Nah, berikutnya 2500. Kemungkinan angka yang jumlahnya 2500 adalah ya. Nah, sekarang Beni sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ia wajib berterima kasih kepada keduanya. Ia ingin menyampaikannya lewat lagu. Beni sudah tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Adakah lagu lain tentang rasa syukur memiliki ayah dan ibu? Anak Umi, ada yang tahu lagu bersyukur karena punya orang tua? Oke, nyanyikanlah bersama teman-temanmu atau ibumu, ayahmu di rumah. Nyanyikan di depan orang tua di rumah ya, atau kakak, abang. Oke, Naomi, ayah dan bunda, terima kasih atas dukungannya, atas bantuannya dalam proses pembelajaran daring ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat belajar ya nak. Jaga sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berdoa ya. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. See you next time.